Hello everyone, welcome to my video. This is a teaching learning process by using CRT approach that's conducted at SMA Negeri 2 Medan with students grade 11 in Biosphere class. Happy watching! Before we start the lesson, let's pray together. Restart. Pray. Sit down, please. Mau bawa HP ya? Ada internetnya? Ada. Coba masuk sama kawannya. Nah, di sini ada barcode. You can see there is a barcode. And then please you scan the barcode. And then you enter the question inside. Setelah scan barcode-nya, kemudian jawab pertanyaan di dalam. Ada yang bisa ya? Apa judulnya? Di dalam? Diagnostik. Ya, dijawab pertanyaannya ya. Ada ya. Oke, sekarang actually today we
suka makanan yang dari luar. Kenapa ini perlu dilestarikan? Biar kan hilang. Biar dikenal orang luar. Biar dikenal oleh orang luar. Ya bisa. Apa lagi? Biar bisa mendapatkan Menambah. pendapatan kamu. Masih ada hubungannya dengan topik kita yang sebelumnya. Apa topik kita yang sebelumnya? What is the general structure of analytical exposition text? There is analysis, there is argument, conclusion. Correct. So today we will discuss about hortatory exposition text. Apa itu means? General structure-nya sama, bedanya itu cuma di bagian akhir. Kalau di analytical ada tesis, ada argument, kemudian ada kesimpulan atau conclusion. Kalau di hortatory text, bagian part terakhirnya itu rekomendasi atau saran. Ya. Kalau ada bawa buku catatan semua. Tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke. Jadi tujuan dari hortatory exposition text ini, jenis teks ini adalah untuk mengajak pembaca agar mau melakukan atau bertindak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh penulis. Nah, ini adalah tujuan dari teksnya. Kemudian, di sini jenis structure-nya. Yang pertama adalah tesis. Sama kayak analytical tadi kan, yang sebelumnya. Tesis itu masih sama, tesis itu isinya pendahuluan. Disinilah kita mengenalkan topik apa yang akan kita bahas atau kembangkan. Biasanya letak itu di awal paragraf. Jadi gampang identifikasinya ya, di awal paragraf. Kemudian yang kedua, ada argumen. Masih sama seperti analytical. Argumen ini isinya adalah pendapat kita untuk mendukung opini tadi. Kita bisa masukkan hasil penelitian. Pokoknya dia itu yang untuk mendukung opini kita. Yang terakhir, di sini bedanya. Kalau di analytical itu kan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari seluruh argumen kita itu kita simpulkan aja. Di analytical. Tapi kalau di hortatory, yang terakhir itu bukan lagi kesimpulan, tapi kita sudah memberikan saran. Saran, contohnya ini guys. Coba baca. Moreno, apa judulnya? Coba dibaca. We must reserve Traditional food. Beda. Apa artinya? Kita harus melestarikan makanan tradisional Medan. Nah, di paragraf pertama inilah dia tesisnya. Karena ini pembuka. Kenapa katanya di sini? Coba dibaca. Siapa ya? Coba baca kamu. Yang cantik. Ya, coba dibaca. Yang lain dengar ya. Medan is not only known for its diverse ethnic groups, but also for its rich culinary tradition. The flavor of Medan food reflect our history, our culture, and our identity. Oke, stop. Sebelahnya sambung. Gimana tadi? However, the younger generation seems to be more content to fast food and foreign dishes. Therefore, preserving traditional Medan cuisine is a must if we want to protect our cultural and natural heritage. Apa katanya? Katanya Medan kita, kota Medan ini bukan hanya terkenal dengan beragamnya suku atau etnis, tapi juga kota Medan ini dikenal dengan kota kuliner. Di banyak sekali ragam makanan di kota Medan, khususnya makanan tradisional. Tapi katanya,
Good. Sudah ya, sudah dalam bukunya. Kelompoknya. Sekarang tugasnya yaitu kalian menulis teks lokatory kalian sendiri, tapi berdasarkan budaya yang ada di kota Medan. Kalau misalnya kan tentang makanannya, kulinernya, nah kalian bisa cari yang lain tentang apanya. Itu ya. Bisa? Bisa ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Kelompok sini, Iren siap? Benar ya? Oke. Kelompok Iren maju. Yang lain perhatikan ya. Yang maju sini. Iga. Good morning, everyone. We are from Group 1, so we will present our class. So, my name is Anissa. I'm Naila. I'm Mire. I'm Lucia. I'm Yendra. I'm Naisa. And this will begin from next slide. Protect Medan historical buildings before its village. Medan is home to many magnificent historical buildings that reflect the city's multicultural heritage, such as the Maimun Palace, Jong Afi Mansion, and the Great Mosque of Medan. These tours are more than just old buildings. They are silent witnesses to Medan's past, identity, and progress. Sadly, many of them are being neglected or even replaced by modern developments. Therefore, we must act now to protect Medan's historical values. And I will read the arguments. First, historical buildings serve as cultural landmarks that represent the city's unique blend of Malay, Chinese, Indian, Dutch, and Batak influence. Destroying them means erasing the multicultural identity that makes Medan so special. Second, heritage buildings have great education value. They provide relevant history, lessons that textbooks cannot offer. By visiting places like Our group, thank you for your attention. Good morning. Alright. Ya, setelah melalui kegiatan ini tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran kita hari ini? Kita udah belajar apa aja hari ini? Yo, tadi kan udah mati semua kelompok. Ya. Kita belajar vocabulary, ya benar. Basis, argument, recommendation, ya benar. Oke, give applause for all of you. Kita hari ini di sini maaf kalau ada salah kata atau salah sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching.